Ra, tunggu. Kamu bilang, bapak dan ibu kamu baru jual tanah. Kapan? Mas Damar membuntuti langkahku ke dalam kamar. Seperti ada yang bikin hatinya penasaran. Namaku Sahira, biasa dipanggil Rara. Umur 30 tahun, sudah berumah tangga tapi belum dikaruniai momongan. Kemarin Mas, tadi pagi aku pengen cerita tapi kamu keburu berangkat kerja. Jadi aku tunda dulu, tiba-tiba malah kamu talak aku seperti ini, sahutku sambil mengambil tas pakaian lalu mulai memasukkan baju-bajuku ke dalamnya. Iya, tapi itu kan karena Mas gak tahu. Kalau Mas tahu pasti. Mas Damar tak melanjutkan kalimatnya. Ia terlihat menggaruk-garuk kepalanya, salah tingkah. Emang kalau tahu kenapa Mas? Aku menghentikan gerakanku lalu memicingkan mata ke arahnya. Enggak papa, Ra. Oh ya jadi besok kamu beneran mau pergi. Mas Damar mengalihkan pembicaraan, tapi masih terlihat salah tingkah. Lah iya dong. Bukannya Mas yang nyuruh aku pergi. Tanyaku balik. Enggak juga sih. Enggak harus besok. Lusa atau kapan-kapan juga gak papa kok, sahutnya membuatku bingung. Kok gitu? Bukannya tadi Mas suruh aku buru-buru pergi karena kita bukan suami istri lagi kan? Jawabku sembari menatap heran pada Mas Damar. Iya betul. Tapi, itu kan kalau kamu nggak keberatan. Kalau kamu keberatan ya nggak usah. Gitu kan ucapnya. Nggak usah. Maksudnya gimana tuh? Aku tak mengerti, merasa aneh dengan sikap Mas Damar yang tiba-tiba pelin-pelan begini. Tadi menyuruhku buru-buru pergi karena ia hendak segera menikah dengan Safira, tapi setelah mendengar pengakuanku kalau aku hendak membantu ibu mengurus uang hasil ganti rugi tanah yang bernilai miliaran rupiah itu tiba-tiba saja ia hendak menahanku agar tidak buru-buru pulang ke ibu dan bapak. Apa sih yang dia mau sebenarnya? Kata batinku. Nggak usah buru-buru pulang maksudnya Ra. Karena, talak itu kan masih bisa diperbaiki. Nanti Mas tanya Ustadz, masih bisa nggak dibatalkan? Oh ya, kalau misalnya bisa dibatalkan, apa kamu masih mau pulang? Terus apa kamu sudah cerita sama bapak dan ibu kalau barusan Mas sudah ngucapin talak sama kamu? Kalau belum, nggak usah diomongin dulu ya. Tanyanya lagi, emangnya kenapa Mas? Mendengar perkataan Mas Damar aku makin bingung. Bukannya kalau tadi aku jadi pulang, bapak dan ibu juga bakalan tahu kalau aku dan dia sudah berpisah. Enggak, Mas cuma berpikir sebaiknya Mas aja yang ngantar kamu kalau kamu mau pulang. Soalnya Jawa itu kan jauh Ra. Mas khawatir kamu ada apa-apa di jalan. Apalagi bapak dan ibumu nyuruh Mas pulang bareng kamu kan. Sahutnya lagi. Mendengar perkataannya, aku menjadi bingung sendiri. Bukannya tadi dia mengusirku pergi dan saat itu tak bertanya siapa yang akan menemaniku dalam perjalanan menuju kampung halaman dan ia juga tak terlihat khawatir sedikit pun meski tahu aku hanya seorang diri dalam perjalanan. Lalu kenapa sekarang tiba-tiba ia menjadi begitu peduli dan khawatir pada keselamatanku dalam perjalanan? Nggak usah Mas. Makasih. Biar aku pulang sendiri aja. Mas kan udah talak 3 aku di depan saksi. Nggak pantas rasanya kalau kita masih pergi berdua. Apa kata tetangga nanti Mas? Pak Burhan dan Pak Riki pasti sudah bilang kemana-mana kalau kita sudah bercerai. Aku punya perasaan Mas. Nggak enak sama orang-orang. Sahutku sambil meneruskan kesibukanku memasukkan pakaian yang masih bisa dipakai ke dalam tas besar yang akan kubawa pulang ke kampung halaman nanti.
Tapi Jawa Timur itu jauh Ra. Mas khawatir, ujarnya lagi. Ngapain Mas khawatir? Tadi waktu nalak aku Mas gak kelihatan khawatir kok. Kenapa sekarang tiba-tiba cemaskan aku kalau kenapa-kenapa di jalan? Sahutku dengan tatapan tajam ke arahnya. Mendengar jawabanku, Mas Damar terlihat kikuk. Ya, khawatir juga dong Ra. Tapi tadi kan belum sempat ngomong. Sekarang aja baru sempat ngomong kalau perempuan itu sebenarnya nggak boleh pergi jauh-jauh sendirian, kilahnya. Aku menggelengkan kepala. Nggak usah Mas. Lagian aku udah sering kan pulang sendiri. 2 kali aku pulang nggak Mas temani karena Mas lagi sibuk kerja. Jadi, biarkan besok aku pulang sendiri. Oke. Mas Danu terlihat kecewa mendengar penolakanku, tetapi akhirnya ia kelihatan pasrah. Ya, sudah kalau gitu. Terserah kamu saja. Kalau nggak mau dianterin, ya udah. Tapi malam ini kamu masih tidur di kamar ini kan? Kita masih bisa tidur bersama satu kamar kan? Aku menggeleng. Nggak Mas, itu gak boleh kita lakukan. Cukup aku nebeng semalam aja di sini. Aku tidur di depan TV aja sambil nonton drama Korea. Udah ya Mas gak usah khawatirkan aku. Aku sholat dulu. Abis itu aku mau nonton TV, pungkasku lagi. Ya, udah, sahutnya pasrah. Aku mencoba berusaha tenang, gak nunjukin kepanikan, meski dalam hatiku bergolak hebat. Aku sedang asyik menonton drama Korea di televisi saat pintu rumah diketuk pelan dari luar. Dengan malas kutinggalkan benda segi empat di depanku untuk menuju pintu dan membukanya. Begitu terbuka, kulihat sosok Bu Safira, wanita yang katanya sudah melamar Mas Damar untuk menjadi suaminya itu tegak di luar dengan dandanan menor seperti biasanya. Bibirnya yang tebal dipoles lipstik warna merah menyala dan tubuhnya yang gemuk tampak membentuk gelombang di sana-sini karena dress ketat yang membalut tubuhnya hampir kesulitan menyembunyikan lemak yang bertebaran di mana-mana itu. Meski begitu, kalau diperhatikan gaya dan penampilannya, ia sepertinya orang kaya. Pakaian berserta aksesorisnya sepertinya branded. Oh, maklum kalau Mas Damar bertekuk lutut di depannya. Batinku. Ia langsung masuk rumah saja, tak ada rasa sungkan lewat di depanku, menuju kamar Mas Damar, yang berada tepat di depan ruang keluarga. Jadi aku bisa tahu dengan jelas ketika Bu Safira masuk kamar. Panas emang hatiku. Won mana yang bisa nahan emosi, jika ada won lain mes ke kamar suami. Ada pertentangan batin yang dahsyat. Meski Mas Damar sudah jatuhkan talak 3, tapi dia kan masih suamiku. Tapi aku tak bisa berbuat apa-apa. Aku harus ikhlaskan Damar bersama won lain di dalam kamar. Biarlah sakit ini akan kubawa pergi, dan aku harus bersabar menunggu esok hari. Begitu beban berat yang aku rasakan. 10 menit telah berlalu, Bu Safira belum juga keluar dari kamar. Sebaliknya justru yang aku dengar suara riuh. Ternyata pintu kamar sengaja gak ditutup sempurna. Jadi kupingku bisa menangkap suara dari dalam cukup nyaring. Suara-suara itu lebih didominasi Bu Safira. Kadang merintih, kadang mengiba, kadang pula menjerit. Kupikir, mereka itu lagi asik-asyiknya bermain. Sampai akhirnya aku terpengaruh, dan dengan pelan aku bergeser mendekati pintu. Dari sini, suara itu makin jelas terdengar, bahkan aku bisa melihat 2 sosok. Aku meyakini,
Yang lagi jonghok di atas dan samar terlihat membelakangi itu pasti Bu Safira. Seberkas cahaya dari dalam menunutun indera penglihatanku, ada bayangan yang bergerak maju mundur, dan semakin lama semakin cepat tak beraturan. Tubuhku mulai panas, keningku mulai berkeringat, tapi aku hanya bisa menggigit BBR sambil menahan suara. Sejenak aku lupa akan masalah yang tengah kuhadapi. Justru kini aku malah bingung sendiri. Entah bagaimana mulanya, aku jadi ikut-ikutan, tapi kini aku gak ngerti bagaimana bisa mengakhirinya. Tiba-tiba saja aku nyandar ke dinding sambil membayangkan saat-saat Mas Damar memberikan kebahagiaan kepadaku. Mungkin saking lelahnya batin dan pikiranku, akhirnya dengan sedikit sentuhan saja tubuhku jadi bergetar. Ada denhutan hebat yang mengalir ke seluruh jiwaku. Ternyata begitulah cara mengakhirinya, dan benar aku baru tahu sekarang juga. Aku merasa pikiranku sedikit enteng, ada senyum yang hanya setengah, tapi kini aku mulai bisa berpikir lagi. Aku berusaha melupakan apapun yang terjadi di dalam KMR sana. Aku mulai berpikir logis. Perpisahan dengan Damar mungkin jalan yang terbaik, selagi aku masih muda, belum dibebani anak juga. Aku percaya, suatu saat pasti akan datang jodoh untukku. Buat apa punya suami, jika hanya bisa menyakiti, dan tak bisa bikin hidup bahagia. Pagi-pagi buta, sebelum mereka bangun dari tidurnya, aku sudah nyalakan mobil dan membuat semua barang-barangku siap untuk pulang ke ortuku. Aku sengaja gak pamit sama Mas Damar, sebab kupikir sudah taat gunanya. Biarlah mereka menikmati kebahagiaannya, selagi masih dimabuk cinta. Aku ikhlas menerima kenyataan ini, dan warisan 10 meter sudah menanti di rumah ortuku di sana. Warisan itulah yang akan aku kelola untuk modal usaha, dan bertekad untuk sukses, biar tak ada lagi haina dan sikap semena pada Won yang dianggap lemah seperti diriku. Sekian dan terima kasih.